Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kurang semangat nih jawabnya, kita ulangi lagi ya. Selamat pagi. Langsung aja kita mulai ya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 243 Jakarta, yaitu Ibu Heni Purnamasari MPD. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru dan seluruh staf karyawan SMP 243 Jakarta, serta teman-teman yang saya cintai. Sebelum kita memulai acara yang telah kita nantikan pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat-Nya kita sudah diberikan banyak sekali kenikmatan, sehingga kita dapat hadir dalam acara panggung literasi agama pada pagi hari ini. Pagi yang cerah ya, masih pada puasa nggak? Masih dong, anak-anak 23 kan keren-keren. Yaudah deh, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita bacakan susunan acara hari ini ya teman-teman. Baik, akan kami bacakan susunan acara literasi agama pada kesempatan hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah penampilan salawat dari kelas 73 yang berjudul Ya Tari Metari. Acara yang ketiga yaitu penampilan cerita tentang kisah Nabi Hud yang akan dibawakan oleh Namira dari kelas 74. Acara yang keempat adalah penampilan nasyid dari kelas 83. Acara yang kelima yaitu penampilan tari Islami dari kelas 83. Acara yang keenam adalah penampilan pembacaan Al-Quran beserta artinya dari kelas 83. Acara yang ketujuh yaitu penampilan bercerita tentang kisah Nabi dari kelas 83. Acara yang kedelapan adalah penampilan salawat dari kelas 83. Acara yang kesembilan ada nasyid dengan judul Lagu Rindu Ramadan kelas 8. Acara ke-10 yaitu penampilan bercerita tentang Bilal bin Rabah dari kelas 84. Acara yang ke-11 yaitu hafalan surat Al-Mulk dari Karasya kelas 93. Dan acara terakhir adalah penampilan nasyid dari kelas 94. Sebelumnya bertemu lagi dengan saya Faiza Dwi Aprilia dari kelas 86 dan saya Adriaza dari kelas 81. Sebagai pembawa acara literasi pada hari ini, jangan bosan-bosan ya sama kita. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai pada acara pertama, yaitu ada penampilan salawat dari kelas 73 yang berjudul Ya Tari Metari. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tarik,
salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ya penampilannya. Iya dong. Acara kedua adalah penampilan cerita kisah tentang Nabi Hud yang akan dibawakan oleh Namira dari kelas 74. Kepada Namira kami persilakan. Beri tepuk tangan yang meriah dari teman-teman. Wabarakatuh. Halo semua, kalian pada tahu nggak nih kira-kira hari ini aku bakal tampil apa ya? Oke, kali ini aku bakal menceritakan tentang Nabi Hud alaihissalam. Kalian tahu gak sih Nabi Hud alaihissalam adalah salah satu nabi Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Nabi Hud alaihissalam putra dari Abdullah bin Ubah. Jadi ayahnya Nabi Hud alaihissalam bernama Abdullah dan kakeknya bernama Ribah yang merupakan keturunan dari suku Ad, yaitu suku yang berada di timur tengah, tepatnya antara negara Yaman dan Oman. Kaum Nabi Hud alaihissalam menyembah patung berhala yang diberi nama Samud dan Al-Hakam. Nabi Hud alaihissalam diberi tugas untuk membawa kaumnya yaitu suku Ad ke jalan yang benar, beriman kepada Allah yang menciptakan mereka dan menghidupkan dan mematikan mereka, memberi rezeki atau mencabut dari mereka. Dia tidak mengharapkan upah, menuntut balasan jasa atau usaha memimpin mereka ke jalan yang benar. Wah, baik banget ya. Bagi kaum Ad, seruan dan dakwah Nabi Hud alaihissalam itu merupakan sesuatu yang tidak benar yang mereka dengar ataupun juga. Mereka melihat bahwa ajaran Nabi Hud alaihissalam itu akan mengubah cara hidup mereka dan mengubah adat atau istiadat mereka yang dikenal dan diwarisi oleh nenek moyang mereka. Dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum Ad yang fasik dan tetap membangkang itu diturunkan dalam 2 tahap. Yang pertama ada perkeringan ladang dan kebun. Dalam keadaan kaumnya yang demikian melancong dari ajaran Allah, Nabi Hud masih berusaha meyakinkan bahwa mereka kekeringan itu adalah suatu keperluan ciptaan dari Allah dan dijanjikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk sadar akan kesesatan dan kekafiran mereka dan kembali beriman kepada Allah dengan cara meninggalkan persembahan mereka yang batil untuk kemudian bertobat dan memohon ampun kepada Allah agar segera hujan turun, kembali menghindari mereka dari bahaya kelaparan yang mengancam. Akan tetapi mereka tetap belum percaya dan menganggap janji Nabi Hud alaihissalam ada jadi kosong. Wah, parah banget ya. Mereka bahkan pergi menghadap berhala-berhala dan memohon perlindungan dari musibah mereka hadapi. Yang kedua, azab gumpalan awan hitam yang mengerikan. Kemudian, setelah terjadi kekeringan yang panjang, Allah menurunkan gumpalan hujan yang ternyata angin putih beriuk. Awalnya gumpalan awan hitam tersebut disambut dengan sorak-sorak gembira karena mengira bahwa hujan akan segera turun membasahi badan dan menyirami kebun mereka yang sedang mengalami kekeringan. Melihat sikap kaum Ad yang sedang bersukaria itu berkalah, Nabi Hud dengan nada mengejek, mega mendung itu bukanlah mega hitam yang awan rahmat bagi kamu, tetapi mega yang akan membawa kehancuran kamu sebagai balasan Allah yang telah kujanjikan dan kamu nanti-nantikan. Untuk membuktikan kebenaran kata-kataku, ya selalu kamu sangka dan kamu dusta. Kata Nabi Hud. Ternyata yang dikatai Nabi Hud alaihissalam adalah satu kebenaran yang kemudian menjadi kenyataan bahwa bukan hujan turun dari awan yang tebal itu tetapi angin topan yang disertai dengan gemuruh mencemaskan yang telah merusak bangunan rumah dan desa, membawa berterbangan semua perabotan dan harta benda yang melewat jauh. Binatang-binatang ternak mereka mati berkelimpahan dan dibayarkan sebagai tunggu tuan rumah yang telah lapuk. Kaum Ad sangat panik. Mereka berlari ke sana ke sini sehingga mudik mencari perlindungan. Sekian kisah Nabi Hud dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, keren banget ya ceritanya, Pun. Iya, Jah, benar. Acara selanjutnya lo kalah keren loh, teman-teman. Acaranya apa tuh? Acara selanjutnya ada penampilan nasyid dari kelas 83. Kepada kelas 83 kami persilakan. Beri tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nggak pernah salah. Jalan aku juga tuh. Iya deh, iya. Ya udah Yuda, lanjut ke acara selanjutnya. Nah, ngobrol nih. Acara selanjutnya ada penampilan tari Islami dari kelas 83. Wah, beri tepuk tangan yang meriah ya teman-teman.
Wah, keren banget ya tariannya. Keren gak nih? Acara berikutnya ada apa lagi nih, Cuk? Acara selanjutnya ada penampilan pembacaan Al-Quran beserta artinya dari kelas 83. Wih, keren dong. Iya dong. Ya udahlah, langsung aja kita saksikan ya teman-teman. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah dari setan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusri wa la yuridu bikumul usri walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa alakum tastashkurun. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai penutup bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan berbeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, yang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyashtajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Uhilla lakum laylatas siyamir rafashu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lakum
alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bishiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimmu syiyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allakum yattaqun. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Shadaqallahul azim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merdu banget ya teman-teman. Hati aneh jadi adem. Asik Putri, ngomongnya aneh-aneh ya. Ah udahlah, biarin aja sekali-sekali. Acara selanjutnya acara keberapa nih teman-teman? Benar, acara selanjutnya adalah acara yang ke-6, yaitu penampilan bercerita tentang Nabi Ibrahim dari kelas 83. Wah, ini pasti keren banget gak sih? Iya dong. Ah udahlah, gak usah lama-lama, langsung aja kita saksikan penampilan cerita tentang Nabi Ibrahim dari kelas 83. Beri tepuk tangan yang meriah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ani. Saya Rasya. Saya Azia. Dan kami perwakilan dari kelas 83 yang akan menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah di kota Mekah bersama anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Pada suatu hari, saat berkunjung ke Mekah, Nabi Ibrahim mendapati putranya yang sedang duduk di dekat sumber mata air Zamzam. Setelah Nabi Ibrahim melihat keadaan ayahnya, ia pun buru-buru berdiri menyambut dengan hangat. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan kita." Itu perintah. Lalu Nabi Ismail menjawab, "Jika demikian, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah padamu, wahai ayahku." Nabi Ibrahim kembali berkata, "Apakah engkau akan membantuku untuk itu?" Nabi Ismail menaati ayahnya. Kemudian ia bersama ayahnya mulai memindahkan dan mengisi batu-batu untuk membangun Ka'bah Baitullah. Nabi Ibrahim membangun dengan bantuan anaknya Nabi Ismail dengan sempurna bangunannya. Lalu datanglah malaikat Jibril yang membawa batu hitam dari surga. Ternyata batu itu adalah batu Hajar Aswad. Lalu malaikat Jibril memberi batu itu kepada Nabi Ibrahim agar diletakkan di salah satu sisi Ka'bah. Dan Nabi Ibrahim pun berdoa bersama anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
Ya Allah, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat untuk beribadah kepadamu ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat dan penyayang. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun berdoa kepada Allah untuk menjadi anak cucu mereka. Selain itu, mereka juga berdoa agar Allah mengutus seorang rasul dari keturunan mereka yang dapat menunjukkan manusia ke jalan yang benar. Ya Allah, utuskanlah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah, serta mensucikan dada. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Allah mengabulkan doa Nabi Ismail dan ayahnya, yang kemudian akhirnya Allah mengutus seorang nabi dari keturunan Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW, seorang rasul yang mengajak seluruh manusia untuk menyembah manusia dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Beliau juga mengajarkan budi pekerti dan luhur dan yang mulia, bagaimana sesuai dengan doa Nabi Ismail dan ayahnya. Namun pada masa Nabi Muhammad SAW berusia 30 tahun dan belum diangkat menjadi rasul pada saat itu, bangunan Ka'bah sempat diperbaiki akibat banjir bandang yang melanda kota Makkah sampai terjadi perselisihan kepala suku Madura ketika meletakkan batu Hajar Aswad. Namun berkat penyelesaian dari Nabi Muhammad SAW, perselisihan itu pun mampu diselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Nah, cerita Nabi Ibrahim udah selesai nih, dan itulah cerita Nabi Ibrahim. Gimana nih ceritanya, seru gak? Semoga cerita yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian ya. Dan kami dari perwakilan kelas 83 mengucapkan terima kasih karena sudah ingin mendengarkan cerita Nabi Ibrahim yang sudah kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih pada keren-keren banget? Kan kita jadi nggak mau selesai acara. Ih, masih banyak kok penampilannya aja. Jangan sedih dulu. Acara selanjutnya ada penampilan nasyid dengan judul Lagu Rindu Ramadan dari kelas 84. Beri tepuk tangan yang meriah ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merdu banget ya suaranya. Iya, benar. Wah, udah acara ke-9 nih teman-teman. Ada yang tahu nggak abis ini acara apa? Gak tahu dong, kasih tahu dong ya. Acara yang ke-9 adalah penampilan sholawat dari kelas 83 yang berjudul Jibril. Wah, lagi-lagi kelas 83 ya teman-teman. Iya nih diborong, tapi ini penampilan terakhir dari kelas 83 pun. Oh gitu, Jak. Ya udah deh, langsung aja kita saksikan penampilan salawat dari kelas 83. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3 ini memberikan tabung
Kompak ya mereka aja, keren deh. Iya Put, jarang ya ada yang kompak-kompak gitu. Iya, betul. Ayo lanjut Put, sekarang udah acara ke-10 nih. Oh iya, Jak. Acara ke-10 adalah penampilan bercerita tentang Bilan Biloba dari kelas 84. Gawat, pasti keren banget. Yoi dong, Jak. Langsung saja kita saksikan penampilan bercerita tentang Bilan Biloba dari kelas 84. Beri tepuk tangan yang meriah. Dikulun bukunya. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas 84. Nama saya Fatin Saputra. Nama saya Zalfarana Sakindri. Dan saya Reski Rijatmanta. Nah guys, tahu nggak sih kita mau ngapain? Coba Ki, jelasin kita mau ngapain di sini. Jadi yang pertama kita akan menceritakan mengenai kisah Bilal bin Rabah bersama ketiga sahabatnya. Lalu kita akan menjelaskan beberapa fun fact tentang puasa. Coba Ki jelasin gimana sih kisahnya? Di suatu hari di kota Madinah terdapat Bilal bin Rabah bersama ketiga sahabatnya, yaitu Ali, Umar, dan juga Abu Hurairah. Di bawah pohon kurma mereka berbincang-bincang mengenai bulan puasa. Ali berkata, puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari godaan dunia. Umar pun menambahkan, puasa mengajarkan kita untuk sabar, menjaga amarah, dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Namun Abu Hurairah tampak ragu dan dia berkata, aku sering merasa gagal puasa dan terkadang aku sulit untuk menahan hati dan lidah. Ucap dari Abu Hurairah. Bilal pun tersenyum dan sambil berkata bahwa sejatinya puasa adalah menahan seluruh anggota tubuh dari dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, maka dari itu yang terpenting adalah niat yang ikhlas. Ali pun menambahkan, janganlah terlalu keras terhadap diri sendiri Abu Hurairah. Allah tahu perjuangan kita. Umar pun menambahkan, teruslah berusaha. Allah pasti memberikan ganjarannya. Abu Hurairah merasa lebih tenang dan berjanji untuk berusaha lebih baik dalam puasanya. Mereka pun melanjutkan obrolan mereka dengan hati yang lebih lapang sambil menantikan waktu berbuka. Nah, kalian tahu gak sih beberapa fun fact tentang puasa? Coba Ki tolong jelasin dong. Fun fact yang pertama adalah puasa dapat meningkatkan fungsi kerja otak. Salah satunya adalah meningkatkan konsentrasi dan juga memori. Yang kedua, puasa juga dapat membantu kita untuk detoksifikasi, yaitu puasa membantu membersihkan kuman yang terdapat dalam tubuh. Kemudian menurunkan berat badan. Puasa dapat membakar lemak. Lalu puasa juga dipraktikkan oleh agama lain loh. Puasa dipraktikkan contohnya oleh agama Kristen, Yahudi, Hindu, dan Buddha. Yang keempat, sehatkan jantung. Puasa dapat menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Yang kelima, menjaga pencernaan. Puasa memberi waktu istirahat pada sistem pencernaan. Nah guys, kalian sadar gak sih salah satu faktor puasa itu detoksifikasi? Puasa sebagai detoksifikasi itu apa sih maksudnya? Detox atau detoksifikasi adalah cara tubuh untuk memperoleh gizi yang tepat dan memberikan tubuh kesempatan untuk melakukan pembuangan zat beracun. Lalu apa hubungannya dengan puasa? Jadi saat berpuasa, 5 organ pencernaan seperti hati, pankreas, lambung, usus besar, dan usus halus mengalami istirahat. Selama istirahat, organ tersebut membersihkan diri dan tubuh lebih sedikit di dalam radikal bebas, sehingga organ akan mampu bekerja dengan lebih baik lagi. Makanan yang baik untuk detoksifikasi yaitu alpukat, asam lemak omega 3, melumasi diri usus besar dengan baik. Dan selanjutnya ada bayam, meningkatkan metabolisme tubuh. Lalu nanas, sumber enzim pencernaan yang baik, yakni bromelain. Jadi selanjutnya ada bawang putih, zat leucin, cukup tinggi, menjauhkan tubuh dari penyakit berbahaya. Dan terakhir ada brokoli, memelihara organ-organ yang penting.
sekian penampilan dari kelas 84. Sebelum mengakhiri acara, mengakhiri penampilan kami, ada kata-kata nih. Kata-kata hari ini kurma adalah buah yang sangat manis yang disukai oleh Rasulullah, dan kamu adalah makhluk yang paling manis yang aku cintai karena Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau aja, beneran keren ya. Betul. Ceritanya keren banget. Sekarang kita udah di acara ke-11 nih teman-teman. Panas gak teman-teman? Sabar ya teman-teman, kita udah mau selesai nih. Langsung aja deh Put, basa-basi banget. Acara ke-11 yaitu hafalan surat Al-Mulk dari Karasya kelas 93. Yuk langsung aja kita panggilkan Kak Rasya dari kelas 93. Beri tepuk tangan yang meriah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قالوا على نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا بلى قد جاء نذير مبين نذير. قال بلى قد جاء أنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. قالوا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم
فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الرحمن آمنا به والذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون شاءكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل أرأيتم إن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء مهين صدق الله العظيم. Wah, keren banget ya teman-teman. Beri tepuk tangan lagi dong. Ya, aku jadi kangen hafalan aku nih. Kira-kira aku masih inget ya? Iya sama pun. Aku juga, tapi masih inget dikit-dikit sih. Ya udah aja, basa-basi mulu. Ini kita udah ada di akhir acara teman-teman. Jadi sedih deh, padahal lagi seru-serunya banget. Iya pun, pamitan dulu Gi. Kami selaku MC pada literasi agama hari ini izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan bosan-bosan dengan kita berdua ya teman-teman. Acara terakhir adalah penampilan nasyid dari kelas 94. Kepada penampilan nasyid dari kelas 94 dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum